Halo Big Boys, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Chaos 2005. Film ini menceritakan para komplotan perampok yang mencuri uang dengan cara yang sangat fantastis. Sampai-sampai polisi dan pasukan khusus pun dibuat tak berdaya ketika berhadapan dengan mereka. Dan apakah polisi dapat menangkapnya? Atau para komplotan itu yang akan memenangkannya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah insiden tabrakan, dan diduga pria di dalam mobil tersebut adalah seorang perampok, yaitu John Curtis. Terlihat semua polisi mulai mengepungnya, tetapi di dalam mobil itu juga ada seorang sandera perempuan yang dijadikan umpan oleh si John ini. Lalu keesokan harinya penyiar TV memberitahukan bahwa penjahat itu telah tewas ditembak, serta perempuan sandera pun ikut tewas ditembak oleh dua polisi yang bernama Quentin Corner dan Jason York. Maka dari itu dua polisi ini harus menerima hukuman akibat sembarangan menembak dan dipecat sebagai kepolisiannya. Kemudian di beberapa bulan selanjutnya, area Bank Washington didatangi oleh perampok dan di sini para perampok mulai beraksi dan langsung meluncurkan senjatanya. Serta pemimpin perampok menyuruh manajer bank untuk mengunci semua area pintu ini. Dan di sini perampok sedang menghancurkan brankas melalui bom tempel. Dan ketika salah satu pegawai bank menghidupkan alarm, tiba-tiba lalu para polisi pun mulai berdatangan. Di sini pemimpin perampok langsung menghubungi detektif bahwa dirinya meminta detektif Connor untuk menghadap kepadanya. Karena jika permintaannya tidak dituruti, maka ia akan membunuh satu persatu sandera. Lalu Kapten Martin langsung mendatangi detektif Connor. Di sini Martin menyuruh Connor untuk bertugas kembali, serta jabatan polisinya juga disahkan kembali. Jadi Connor harus menerima misi ini karena pemimpin perampok hanya ingin bicara kepadanya saja. I did want to help. I'm suspended. We got a hostage situation over at American Globe. Just like that. I won't, however... I did want to help. I'm Di sini Connor yang telah tiba di TKP, dirinya ditunjuk sebagai pemimpin misi ini. Dan ia juga ditemani oleh detektif muda yaitu Sunny Decker. Dan tidak pakai lama, Connor langsung menghubungi si perampok. Di sini si perampok tampak senang mendengar Connor kembali. Dan ia juga langsung memberitahu bahwa dirinya adalah Loren, saudara dari perampok John Curtis. Setelah percakapan tadi, Connor langsung mendatangi Komandan SWAT bahwa dirinya mempunyai rencana untuk langsung beraksi ke dalam bank. Dan si komandan memberikan saran bahwa pintu bank harus diledakkan. Tetapi Connor tampak ragu dengan saran itu, karena di dalam bank sana terdapat sandera yang lumayan banyak. Dan Connor pun mempunyai cara dengan mematikan arus listrik. Di sini semua regu sudah siap, tinggal menunggu instruksi dari Connor. Dan ketika Connor akan memulainya, para perampok menyeret dua sandera dan mengikatnya ke atas. Lantas hal itu membuat Connor mendadak berhenti. Akan tetapi komandan SWAT yang tidak sabar, dirinya langsung menyuruh anak buahnya untuk menerobos ke dalam. Tapi tiba-tiba dan ternyata semua pintu masuk telah dipasangkan bom tempel. Dan terlihat semua sandera langsung berlarian. Serta sebagian tim SWAT mendapatkan luka yang sangat fatal. Dan ketika Connor masuk ke dalam, segerombolan perampok telah menghilang entah kemana. Lalu Connor pun langsung pergi memeriksa rekaman CCTV. Di sini pria ini menyatakan bahwa perampok mungkin keluar ketika aliran listrik dimatikan. Dan mereka mempunyai jeda 4 menit untuk meninggalkan area bank.
Di sini Sane sedang mengecek ulang rekaman suara dari Loren, bahwa menurutnya ada yang janggal dalam kasus ini, dan ia juga terus mengulang rekaman ini berkali-kali, hingga ia mendapatkan titik terang mengenai makna dari percakapan si Loren, bahwa menurut Sane ini adalah sebuah strategi chaos, atau strategi kekacauan yang dimana semuanya akan semakin rumit. Prince Amar Al-Alban is one of the wealthiest and least popular. Beralih ke Connor, di sini Connor sedang berunding bersama petinggi APA dan manajer bank ini. Di sini manajer memberitahu bahwa perampok ini sangat aneh, karena berangkas uang masih terjaga dan tidak ada satupun yang hilang. Maka dari itu, untuk apa mereka merampok ke sini? Dan tidak lama dari itu, Sane menghampiri Connor untuk menanyakan tentang teori chaos. Dan Connor pun mengajak Sane ke restoran dan membahasnya di sana. Di sini Connor mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu paham tentang teori ini dan meminta Sane untuk menjelaskannya. Dan Sane pun langsung menjelaskan bahwa teori chaos ini diciptakan oleh Edwin Loren pada tahun 1960 dan teori kekacauan ini menjelaskan perubahan yang bersifat kompleks dan tidak mudah diprediksi atau sebuah sistem-sistem dinamika yang peka terhadap awal. Setelah itu Connor dihubungi oleh Vincent bahwa dirinya mendapatkan satu rekaman bukti yang terlihat orang itu adalah salah satu pelaku perampok ini, yaitu Damon Richard, dan tidak pakai lama mereka langsung menuju kediaman si Damon. Tepat di depan kamar si Damon, mereka mulai akan menerobos ke dalam, tetapi Damon lebih dulu menembakkan pistolnya ke depan pintu, dan di sini terjadilah adegan baku tembak yang menegangkan. Di sini Damon mampu melarikan diri dengan membawa mobilnya, tetapi Sane siap mengejarnya memakai motor. Dan di sini terjadi kejar-kejaran yang sangat ekstrim, yang membuat Sane kesulitan dan yang tidak diduga-duga Sane harus terjatuh di motornya. Akan tetapi Connor datang dengan tepat waktu. Dirinya langsung menabrakkan mobilnya dengan mobil si Damon. Lalu di sini Connor sedang diobati dan ditemani oleh detektif Teddy Galloway. Dan Sane pun datang memberikan informasi terkait si pelaku. Lalu Marnie Rollins memanggilnya bahwa di sini ia menemukan barang bukti berbentuk paspor dan sejumlah uang tunai yang cukup banyak. Tetapi anehnya uang ini bukan hasil curian dari Bank American Global, melainkan hasil dari curian Bank War Nasional Finansial. Tentu hal itu membuat mereka kebingungan, terlebih lagi uang ini telah disemprotkan parfum agar tidak terdeteksi sidik jari dari si pencuri. Lalu Connor menanyakan ke detektif tentang misi penangkapan di Bank War Nasional Finansial dan si detektif memberitahu bahwa misi bulan lalu dikerjakan oleh Bernie Calo. Lantas hal itu membuat Connor curiga terhadap Calo. Kemudian Connor mendatangi Gina Lopez, pacar dari Damon. Di sini Connor langsung menginterogasi Gina. Apakah dirinya terlibat dalam kasus ini? Serta Connor juga mengancam Gina jika dirinya tidak menjelaskan dengan jujur, maka Connor akan membawa anaknya dan menjebloskan dirinya ke penjara. Simple, you insist on a lawyer, I'll take your kid. So where will you go? Wait for me. What do you care? You were ready to fly the coop. Simple, you insist on no. Just tell me what I want to know. Admissible. Yeah? I think for the first time in the girl's life, she's telling the truth. Setelah itu Connor dan Sane mendatangi kantor penyidik. Di sini Connor menanyakan siapa saja yang telah mentandatangi surat izin barang bukti, dan si penjaga ini memberitahu bahwa terakhir kali yang mentandatangi surat ini adalah Bernie Calo. Lantas kecurigaan Connor semakin kuat karena kasus ini pasti ada campur tangan dari polisi. So what, he showed you a warrant? What? He must have. Time someone signed shit out of here. I see the same guys all the time.
Di sini mereka sedang berunding bersama kapten bahwa kasus ini Calo terlibat dengan para perampok, dan si kapten yang merespon itu masih belum percaya. Dan tidak lama dari itu mereka mendapatkan telepon dari rumah Calo bahwa ada kabar buruk, yaitu Calo tewas di rumahnya. Singkat waktu, Connor dan yang lainnya telah tiba di kediaman Calo. Di sini juga mereka mendapatkan barang bukti bahwa Calo benar-benar terlibat, tetapi semua itu hambar begitu saja karena si Calo juga sudah tewas. Jadi mereka tidak mendapatkan bukti lebih lanjut. Lalu telepon rumah terhubung dengan Loren. Di sini Loren terus-menerus mengolok-olok Connor, serta Loren juga mengancam kepada Connor akan membalaskan dendam atas kejadian 3 bulan yang lalu kepada dirinya. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali melihat rekaman CCTV untuk memastikan lebih lanjut, dan di sini Sunny melihat sebuah kejanggalan terhadap salah satu rekaman CCTV dan mereka langsung mendatangi tempat yang menurut Sunny terlihat janggal. Di sini terlihat sebuah komputer yang terdapat banyak sekali sidik jari manusia, dan Connor pun menyuruh Doug untuk menelusuri sistem dalam komputer ini. Singkat waktu, Connor dan yang lainnya sedang bermakan malam bersama. Di sini juga Sunny menjabarkan suatu masalah dengan cerita yang mungkin masuk akal dalam kasus ini. Dan tidak lama kemudian, mereka mendapatkan kabar dari pusat bahwa para perampok ini telah bekerja sama dengan salah satu hacker yang bernama Chris Lee. Lalu Connor dan Sunny langsung bergegas mendatangi kediaman Chris Lee. Down, you have to compensate to get results. Fired cops. Let's say for a genius, he's a fuck. Dan di sini terlihat Loren tepat di belakangnya. Di sini Loren langsung membunuh si Chris karena menurutnya tugas dari Chris sudah tidak dibutuhkan lagi. Connor yang mendengar suara tembakan, dirinya langsung masuk ke rumah Chris. Terlihat Chris yang sudah tergeletak tewas, dan di sini mereka berdua mencari si penembak itu. Dan ketika Sunny akan ditembak, Connor langsung datang menolongnya. Alhasil si Loren berhasil kabur kembali. Kemudian mereka berdua mendatangi si Damon yang sedang dirawat. Di sini Connor akan menginterogasi si Damon, tetapi Sunny meminta kepada Connor untuk memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menginterogasi si Damon. Lalu Connor pun mempersilahkan Sunny untuk menginterogasi. Di sini Sunny langsung menginterogasi Damon dengan cara yang sangat keras. Di sini Sunny memberikan pilihan, jika Damon tidak mengatakan sebenarnya, maka Sunny akan menyuntikkan cairan morfin ke dalam wadah impusan. Lantas hal itu membuat Damon takut dan langsung menceritakannya. If I were to inject this whole thing, over a scum like you. Over a scum like you. Setelah mendapatkan informasi dari Damon, Connor langsung melaporkan kepada Kapten Martin, dan Kapten Martin juga telah mengetahui titik kumpul dari si Loren berada. Singkat waktu, Connor dan yang lainnya pun telah tiba di tempat Loren berkumpul. Di sini mereka telah menunggu cukup lama instruksi dari Connor, dan detektif yang lainnya pun sudah tidak sabar untuk menangkap sebagian pelaku, tetapi Connor memerintahkan untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Dan ketika keadaan sedang hening-heningnya, suara notif muncul dari arah si detektif. Lantas hal itu membuat kekacauan dan terjadilah baku tembak antara kedua kubu. Trigger happy sons of bitches. Ketika mereka sedang baku tembak, si detektif melihat sebuah bom yang hitungan detik akan meledak. Di sini mereka bertiga mulai berlarian keluar, tetapi Connor masih bergulat di dalam dan...
Alangkah buruknya nasib dari Connor, dirinya dinyatakan tewas terkena ledakan bom. Dan para detektif pun tampak bersedih kehilangan orang yang sangat berarti. Di lain waktu, Sunny mendapatkan informasi dari si Duck terkait para perampok itu. Di sini Duck langsung menjelaskan bahwa para perampok ini memakai teknik khusus untuk mencuri uang ini. Dengan menyempilkan virus kepada sistem komputer bank, dan sistem itu akan terus menghasilkan uang sebesar 1 miliar dolar. Dan setiap penarikan membutuhkan 10 juta akun tabungan untuk menyedotnya dengan skala nominal 100 dolar per akunnya. Hal itu agar tidak mendapatkan tinjauan dari sistem tersebut, serta kemungkinan ketika arus listrik dimatikan para perampok itu memanfaatkannya, dan mungkin hal ini adalah sebuah keterbalikan masalah yang dihubungkan dalam satu induk, yaitu teori chaos yang mereka pakai. I know what they're doing inside the bank. Saudi prince to rob a bank. Come again? They planted a computer virus. So passwords, no hacking, and it's straight in, nice and clean. Hello? Detective Decker. Money. You steal $1 billion? My compliments on a fine day. Joe was insignificant. Kemudian di sini Sunny memberitahu kepada kapten bahwa dirinya tadi telah dihubungi oleh si Loren, dan ia mendapatkan informasi yang membuat Sunny bingung bahwa sebenarnya Calo adalah batu loncatan dari para perampok agar misi ini berjalan dengan mulus. Oleh karena itu Sunny menyimpulkan bahwa sebenarnya Calo tidaklah bersalah, melainkan terkena perangkap dari para perampok ini. Singkat waktu, Sunny mendatangi penjaga kantor penyidik bahwa di sini Sunny telah menyimpulkan bahwa si penjaga telah memasukkan tanda tangan dari si Calo untuk menjebak dalam perangkap para perampok, dan si penjaga pun tidak bisa mengelak akan hal itu. Dirinya langsung menjelaskan tentang kejadian kala itu bahwa sebenarnya Loren adalah Jason. Ia menyamarkan dirinya dengan mengaku sebagai saudara John Curtis untuk mengelabui para polisi, dan Connor orang yang paling jenius di antara detektif yang lain. Kemungkinan mereka berdua bekerja sama dalam kasus ini dan mengkambing hitamkan si Calo agar tidak terlihat. Who would you protect? Keesokan harinya, Sunny mendapatkan lokasi keberadaan si Loren, dan di sini Loren tampak kaget di hadapannya. Sunny dan detektif telah mengepungnya, tetapi Loren berhasil kabur dan lari ke arah dermaga. Isn't that interesting? That's exactly what I said. Nope. If you want to bring me in, you gonna have to. Everybody out! Get out! You all right? The pier. Dan di sini terjadi permainan petak umpet antara Loren dan Sunny. Dan ketika Sunny lengah, Loren langsung menembakinya. Tetapi tembakan Loren melenceng serta pelurunya juga telah habis. Maka dari itu Loren langsung kabur ke arah kapal. Dan ketika Sunny mendekati tepi kapal, tiba-tiba Loren muncul menghantamnya. Dan alangkah hinanya Loren langsung tewas di tangan si Sunny. Lalu Sunny kembali menemui detektif yang sedang terluka akibat terkena tembakan. Di akhir cerita, Sunny tampaknya mulai mendapatkan titik terang mengenai masalah ini. Dan ia mencoba menyatukan beberapa kejadian janggal menjadi satu. Dan ia terus mencari penguat bukti hingga ia mendapatkan lokasi bandara penerbangan dari si dalang permasalahan ini.
Dan di sini Sunny mendapatkan sebuah telepon dari si dalang ini yang ternyata dalang tersebut adalah si Connor. Lantas hal ini membuat kita terkejut bahwa sebenarnya kematian dirinya itu hanya permainan dari Connor dan semua permasalahan ini tampak seperti tidak nyata dan Connor memanfaatkan teori chaos ini dalam misinya. Terbukti semua polisi tidak mencurigainya serta ia juga memanfaatkan orang-orang sekitar untuk melancarkan kejahatan terbesar ini. Dan Sunny pun tampak kaget tak percaya bahwa semua permasalahan ini seperti mimpi di siang hari. Lalu Connor pun langsung melanjutkan perjalanannya dengan membawa uang yang begitu banyak. Passenger James Click has checked in. One moment, officer. Of this fate. It's his fault. Think about that a minute. Respect. So why not kill me? You have plenty of... For weeks. You tanked Lee's trial on purpose. Even here now. This is a very valuable lesson for you to learn. Another. And in the end, the pattern emerges. Go now. Nothing. You're a hypocrite. Go now. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mempercayai siapapun karena kebenaran akan menjadi kesalahan dan kesalahan akan menjadi kebenaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the next video.